Ini. Nah, oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk ke shape-nya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini ada shape, ya dia bagaimana ya menjelaskannya. Ini semacam ini sudah disediakan otomatis dari Canva. Jadi semacam shape yang nanti Bapak Ibu bisa pakai yang apa namanya mempercantik sebenarnya. Nah, ini lampunya ini juga, ini kan shape nih. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai mau taruh di mana silahkan. Contoh ya. Nah, ini kan lampu-lampu ini shape ini Bapak Ibu kan mungkin tidak terlalu penting di dalam ini, artinya hanya untuk penghias, tapi ini penting sekali dalam elemennya. Nah, ini tulisannya, logo bahasa Arab ini juga ini penting nih. Nah, ini logo bahasanya ini kan kita bisa taruh di sini atau di tengah. Nah, jadi shape ini kalau tidak salah kita bisa tumpuk-tumpuk. Jadi misalnya ini nih, saya taruh di depan. Nah, ini kan kalau secara hitungannya itu yang paling bawah dalam ini nih yang sebelah sini. Nah, ditumpuklah dengan tulisan ini. Nah, kita bisa atur dia supaya yang menumpuk itu bukan yang tulisan, tapi tulisan ini pindah ke belakang. Nah, ini bisa aturnya di lapisan. Mundur selapis. Nah, dia bukan hilang ya Bapak Ibu, tapi dia mundur ke balik ini. Dia contoh saja. Saya kasih pindah ini nih. Nah, save untuk tulisannya ini nih, ada muncul nih. Nah, ini hanya dia pindah ke belakang. Nah, jadi contoh ya, apalagi yang bagus ya. Nah, ini kan contoh, ini kan kalau misalnya saya tutup begini kan lampunya di belakang, tapi save dari yang hijau ini kan di depan. Jadi kalau misalnya kita mau taruh supaya yang pertama ini, yang lampu ini harus di depan yang save ini. Jadi klik kanan di save yang hijau ini, lalu lapisan, kemudian mundur. Nah, lampunya naik ke atas nih. Jadi ditumpuk. Nah, ditumpuk, jadi kelihatannya lampu ini menimpa uh, shape dari yang warna hijau ini. Nah, oke. Okay. Ini sama, shape ini bisa diganti warnanya. Di sini kan klik nih. Nah, ini ada muncul di atas. Ya, warna kuning kok apa kuning atau hitam silahkan nanti. Jadi kenapa ada tulisan warna hijau, hijau muda sekali atau warna hitam nih? Karena ini nih hitung apa namanya? Jadi dalam satu shape ini ada banyak elemen, Bapak Ibu. Ada kuning, ada hijau muda. Nah, ini bisa diganti. Misalnya kuning ini kita tidak mau pakai kuning, mau ganti merah nih. Klik di sini, klik warna kuningnya, lalu ganti dengan warna merah. Nah, ini kan sudah jadi warna merah nih. Nah, ataukah saya mau yang warna hijaunya yang jadi merah. Klik di hijau mana dulu yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya hijau ini atau hijau yang agak gelap. Klik ke hijau agak gelap di sini. Nah, hijau gelapnya diganti dengan warna merah nih. Nah, langsung jadi merah nih. Nah, merah nih. Ctrl Z kembali. Nah, kalau hijau warna apa namanya? Warna agak apa? Di tengah lah antara yang hijau tua sama hijau yang ini. Silakan klik. Klik hijau ini. Bisa kita ganti yang warna biru. Nah, ini biru yang di belakang ini akan berubah. Nah, ataukah bukan biru ini yang hijau ini yang kita ubah, hijau yang sebelah sini. Klik aja, klik kembali hijaunya ini, lalu ganti dengan misalnya warna biru tua nih. Nah, ini akan berubah nih. Nah, kemudian juga ada namanya, saya kontrol saya dulu ya. Nah, di sini ada garis tepi nih. Ini ketebalan hurufnya, Bapak Ibu. Jadi mau pakai yang uh, garis tepinya, ini kan tidak ada pakai nih, defaultnya tidak dipakai nih. Misalnya mau pakai garis tepi, klik aja. Nah, ketebalan garisnya nih. Tapi bisa lihat. Ini kan ada garisnya. Jadi ini sebenarnya kotak, tapi di dalam kotak ini ada banyak elemen, Bapak Ibu. Nah, ini diklik, ketebalan garisnya ini nih. Mau garisnya tebal sekali, lihat di belakang ini sudah berubah, sabar. Nah, ini di ketebalan garisnya. Sorry. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, karena
Ini kalau desain ini kita butuh praktek Bapak Ibu. Yang sampai yang tadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah tiru, tidak pernah hanya amati saya tapi tidak pernah tiru, tidak pernah modifikasi, ya kita tidak akan pernah jadi desainer yang hebat. Nah, di sini juga ada garis apa namanya putus-putus. Nah ini kan garis putus-putus nih. Nah ini bisa kita atur supaya dia agak tebal. Nah ini kan garis putus-putus nih. Ataukah bukan garis putus-putusnya lebih dari 3. Sama 3 sama dengan 3 misalnya ini. Langsung jadi nih. Ataukah yang banyak nih. Tinggal diatur aja. Ini di belakang ini ada berubah nih. Oke. Nah, kemudian ada lingkungan. Lingkungan sudut. Contoh saya tambahkan satu elemen kotak. Bentar. Jadi Bapak Ibu, ini saya masih pakai akun yang gratis ya Bapak Ibu, saya belum pakai yang berbayar. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa apa namanya yang gratis saja sudah begini banyak, cukup memadai lah untuk desain. Dan apa namanya, tapi ya memang gratis tapi sudah cukup banyak fitur yang ditawarkan oleh Canva. Bentar. Ini kan kotak nih, saya ambil dari bentuk ini elemen. Bentar, saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah ini kotak nih. Kita mau buat supaya dia agak melengkung sedikit. Nah klik di sini. Klik kotaknya, terus klik lingkungan di atas nih. Nah dia melengkung. Silakan Bapak Ibu main-main saja. Nah, ini jadi melengkung nih. Kalau saya belum pernah coba yang lingkaran nih, kalau dia melengkung seperti apa kalau kita ke lingkungannya. Nah. Oh, kalau itu tidak berpengaruh kalau lingkaran. Terus saya Ctrl Z dulu, kembali ke awal. Oke. Sebentar. Nah, jadi itu shape-nya. Nah, di sini ada lagi namanya pangkas. Pangkas ini untuk cut atau slice-nya misalnya. Ini kan saya klik nih. Nah, ini seperti apa? 1:1 atau 16:16. Nah, ini kan dia bisa atur mau cutting-nya ini atau mau potongnya ini dari mana? Mau 16:9 atau 1:1 ataukah 9:16, silahkan ada pilihannya ini. Kalau sudah klik selesai Bapak Ibu, nanti dia terpotong. Nah ini terpotong. Nah ini sudah. Ataukah Ctrl Z kembali, kita coba pangkas dengan tidak perlu pakai dimensi bebas nih. Oke, langsung ini ada Bapak Ibu bisa lihat, saya kasih zoom. Nah, di sini ada logo melengkung kecil nih. Nah, ketika kita sorot sudah langsung klik selesai di samping. Nah, jadi dia potong sesuai yang kita inginkan. Cara potong shape-nya ini seperti apa. Terus ada balik. Balik ini untuk coba saya klik ya supaya Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, ini balik horizontal atau balik vertikal nih. Klik. Nah, ini bisa balik ke sini atau balik ke sini, terserah aja. Nah, klik aja. Atau balik ini. Nah, sudah. Ini untuk balik. Nah, untuk transparansi juga Bapak Ibu. Jadi selain transparansi untuk apa namanya huruf, ada juga transparansi untuk shape. Klik aja, nanti transparansinya
dimainkan aja untuk scroll. Jadi semakin ke 0 itu semakin hilang shape-nya. Tapi kalau semakin ke arah 100 dia akan semakin muncul kentara. Nah, di dalam shape juga Bapak Ibu ada yang namanya transanimasi. Nah, ini bisa diklik, animasinya ini bisa Bapak Ibu mau pakai seperti apa, bisa terbit. Nah, ini tiba-tiba dia muncul, geser ke atas, nah atau usap, nah, timbul. Nah, ini cocoknya pakai di video. Pakai di video, Bapak Ibu bisa coba. Kemudian nah, ini terbit kilat animasi. Kemudian ada posisi. Klik posisi. Nah, posisi ya ini bisa. Nah, ini untuk lapisan. Jadi bisa dari aksesnya ini bisa dari posisi. Nah, ini kan jadi ketika klik posisi kita mau lihat nih yang tadi kan saya sampaikan soal tumpukan. Tumpukan ini kayak lapisan mundur selapis, mundur ke atas. Nah, ini dia akan melihat nih. Teman-teman bisa lihat bahwa yang paling di atas tumpukan itu adalah garis ini. Terus garis ini, garis ini, garis ini, shape ini, sorry, shape ini dan shape ini. Yang paling bawah ini yang background latar belakang putih nih. Jadi gambar ini Bapak Ibu di dalam desain ini dia seperti Bapak Ibu mungkin lihat dia 2D begini, artinya kelihatannya rata-rata saja Bapak Ibu, tapi di belakang layar itu sebenarnya yang terjadi adalah tumpukan. Tumpukan. Jadi desain itu mungkin Bapak Ibu lihat, keren bisa seperti ini. Mereka sepertinya datar-datar saja, kan ini kan dimensinya 2 dimensi ini. Tapi yang terjadi di belakang layar itu Bapak Ibu ada tumpukan. Jadi ini ini pertama, lapisan pertama, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, dan seterusnya. Sampai ada lapisan huruf ini. Jadi yang paling di atas adalah huruf ini. Ini dia bisa sampaikan, bisa kasih tunjuk nih. Ini yang paling di atas tumpukannya. Jadi Bapak Ibu penting sekali yang namanya tumpukan karena kalau kita tidak tahu tumpukan maka kita akan bingung sendiri. Nah, misalnya ini kan contohnya saya contohkan tadi. Nah, ini tulisan ini ditumpuk di atas shape yang warna kuning dan hijau nih. Kalau misalnya kita klik, lalu kita buat lapisannya paling mundur selapis, mundur paling belakang, tulisan yang tadi itu dia pindah ke paling belakang yang putih ini, Bapak Ibu. Ini kan putih kan, lihat, ini putih ini background ini. Tulisan ini yang tadi itu dia akan pindah paling belakang di putih background ini. Nah, jadi hati-hati soal tumpukan ini mungkin terlihat sepele, tapi sangat penting. Namanya kalau bahasa Inggrisnya stack. Oke. Nah, kemudian untuk ini posisi, saya kembali dulu. Klik posisi. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi lapisan atau tumpukan, kalau bisa dibilang tumpukan juga. Nah, yang tumpang tindih ini Bapak bisa lihat yang jadi ya, ada dua jenis di sini untuk semua pilihannya atau tumpang tindih. Tapi biasanya kita jarang pakai untuk lihat yang seperti ini. Kita intinya muncul di layar sudah. Tidak terlalu penting-penting amat kalau tumpukan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memahami soal tumpukan ini dengan baik akan masalah ke depannya kalau di desainnya. Karena akan membuat bingung sendiri. Nah, di sini ada atur. Ini yang tumpukan. Kemudian untuk rata atas, ini shape-nya kan contoh nih. Shape saya kembali ke contoh. Nah, ini bisa di tengah. Nah, ini pindah ke tengah nih. Tumpukan ini kan dari atas nih. Tumpukan yang ada, bukan tumpukan, elemen ini dia akan dari atas pindah ke bawah karena kita klik tengah. Kalau atas dia kembali ke titik semula atau tengah, tengah kiri, tengah ini tengah atas ya. Dia bisa lihat Bapak Ibu ini atas kiri, kemudian atas kiri, atas kanan, ini atas kiri. Jadi bisa diklik. Nah, ini bisa tengah. Jadi ini tengah kanan. Ya, tengah kanan terus ini tengah kiri. Kembali ke atas. Jadi rataan halaman ini sebenarnya tidak pakai ini juga tidak masalah sih karena bisa pakai drag. Tapi kalau mau lebih mudah kadang pakai mouse juga setengah mati ya pakai ini aja.
yang rataan halaman. Jadi ada di posisi, klik posisi, menunya nanti akan muncul. Nah, tapi saya jarang pakai ini, biasanya langsung drag dengan mouse ke atas. Saya kenalkan saja. Kemudian untuk lebarnya, Bapak bisa atur. Ini mau berapa? Ini tapi sebenarnya biasanya kita langsung di mouse saja. Jadi klik di ini nih, ada titik di ujung nih. Nah, Bapak bisa tarik aja. Nanti lebarnya bertambah. Tingginya bertambah. Nah, kalau lebarnya ini kalau tidak salah, bentar. Sebentar ya. Oh, ini dia langsung ke sini. Lebarnya ini 400. Nah, ini lebarnya bisa bertambah tuh supaya kelihatan, taruh 1000. Nah, ini dia punya mengatur lebarnya atau kemudian atau tingginya. Biasanya dia akan menyesuaikan. Canva itu dia sudah cerdas, Bapak Ibu. Jadi dia akan mencoba untuk menyesuaikan apa namanya rasio dari tinggi dan lebar ini. Saya menjelaskan terlalu teknis ya Bapak Ibu karena memang ini teknis sekali untuk desainer. Meskipun Canva ini sudah cukup memudahkan. Nah, namanya desain ini kan apa namanya? Harus teknis, terus harus bisa desain ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari yang mudah-mudah ya cari template, ganti-ganti dia punya tulisan sudah. Nah, tidak template yang elemen-elemen di belakang ini tidak usah pikirkan lagi. Yang penting klik bagikan, unduh, sudah selesai. Begitu aja kalau mau cepat, Bapak Ibu. Canva ini Bapak Ibu bukan hanya untuk desain poster sih sebenarnya, banyak. Mau presentasi ke, mau apa namanya, apa saja silahkan pakai. Misalnya untuk selain ini kalau tidak salah untuk presentasi juga bisa. Nah, untuk save-nya sudah, saya rasa menunya cukup dan itu sudah pas. Kemudian untuk apa ya? Nah, saya tunjukkan untuk akun yang apa namanya premium Bapak Ibu. Ini kan coba lihat di elemennya ini kan banyak yang ini kan akunnya apa namanya gratis nih. Ya, saya tunjukkan akun yang premium. Bentar. Premium. Nah, ini kan akun saya ini ada dua, akun yang versi gratis. Dan ketika Bapak Ibu membeli akun premium, biasanya itu ya cuma kita bayar, terus nanti mereka minta emailnya kita Bapak Ibu untuk ditambahkan ke dalam akun gratis. Akun premium. Jadi misalnya akun kita gratis awalnya nih, kita mau tambahkan, kita beli akun premium. Tapi yang terjadi di belakang layar itu akunnya kita, emailnya kita ini, saya kan emailnya ini ditambahkan ke semacam apa ya, semacam wadah begitu atau semacam home atau homepage-nya mereka supaya ditambahkan ke dalam tambahkan dalam satu homepage begitu supaya bisa mengakses fitur-fitur dari premium. Nah ini kan gratis nih. Kalau saya klik untuk kembali ke yang apa namanya yang premium, ini nanti semua elemen yang tadinya ada copyrightnya ini akan berubah, kita bisa pakai dengan baik. Artinya tidak akan muncul lagi muncul apa namanya yang copyrightnya itu. Sebentar. Bentar. Jaringan di sini kurang bagus. Bentar ya. Oh iya, belum saya tunjukkan yang foto nih.
Nah, oke, sambil menunggu dialihkan, saya ambil contoh untuk peta ini, peta lagi, sorry, bingkai foto nih. Bapak Ibu bisa cari saja di elemen, kemudian kalau mau masukkan foto nih. Jadi selain foto ada lagi video nih, video-video gratis nih Bapak Ibu bisa pakai. Video-video random yang apa namanya? Setahu saya tuh kalau ini tidak ada copyrightnya Bapak Ibu. Meskipun ada muka-muka orang di sini, ada wajah-wajah orang, tapi setahu saya itu bisa bebas dipakai sih. Sebenarnya tidak ada batasan. Jadi silahkan mau pakai ya selama untuk keperluan pribadi saya rasa tidak masalah. Kecuali mungkin mau komersial ini bisa jadi masalah. Tapi yang setahu saya sih tidak masalah. Nah contoh kita memasukkan foto nih Bapak Ibu. Ini ada namanya bingkai. Oh sorry. Bingkai. Nah, klik elemen. Elemen, terus cari namanya. Bingkai foto. Nah ini. Misalnya saya pilih ini nih. Sorry, yang lingkaran aja. Nah, klik. Nah, ini kan bingkai foto untuk dalam bentuk lingkaran. Tapi mau masukkan foto nih, taruh di atas. Oke. Berarti kita unggah dulu. Jadi sudah kasih masuk nih bingkainya. Jadi diklik saja lalu drag Bapak Ibu. Bingkai fotonya. Misalnya mau ambil. Jadi mau kasih masuk foto itu sebisa mungkin kalau bisa pakai bingkai Bapak Ibu. Ya namanya foto pasti harus ada bingkai, nggak mungkin tidak mungkin tidak ada bingkainya. Nah ini diklik, drag aja langsung kasih masuk ke dalam, seperti yang tadi saya lakukan ini. Klik lalu drag. Sudah bertumpuk, saya hapus satu. Nah klik unggah. Misalnya kita mau kasih masuk foto kita nih. Nah ini kan gambar. Nah saya kasih masuk gambar ini. Taruh aja di tengah, nanti berubah sendiri bingkainya. Nah ini dia sudah berubah sendiri. Jadi dia langsung otomatis disinkronize, artinya di apa namanya dibuat sebisa mungkin untuk langsung apa namanya apa namanya supaya dia benar-benar bagus begitu. Nah, saya lupa ada satu fitur lagi namanya penghapus latar belakang Bapak Ibu. Jadi ini kan latar belakangnya nggak jelas nih. Pokoknya ada tulisan-tulisannya. Ini biasa kalau di akun di apa namanya? Di akun premium kita ada fitur untuk penghapusan LB. LB ini maksudnya latar belakang. Nah, jadi nanti yang muncul cuma tubuhnya Bapak Ibu aja, yang di belakang-belakang ini akan terhapus. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat foto, entah di poster manapun, mereka masukkan logo itu, kelihatannya logo itu kurang bagus karena di belakangnya itu masih ada tulisan-tulisan. Nah itu mereka tidak hapus latar belakang Bapak Ibu. Jadi ketika masuk di poster, warnanya itu tidak menyatu dengan apa namanya dengan ini. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Kalau contoh saja saya kasih masuk di sini nih. Nah, kelihatannya kan jelek ke Bapak Ibu. Nah, ini kan kebetulan dia di belakang nih. Saya kasih maju dulu lapisan maju paling maju selapis. Dan maju selapis. Oh, sorry. Sini dulu. Nah, ini nih lapisan maju selapis. Nah, Bapak Ibu kan pernah lihat tuh ada mungkin pernah atau lihat ini ada mereka taruh gambar ini langsung gini aja nih. Nah, seharusnya kita kan kadang mau lihat logo itu yang biru-biru ini tidak muncul lagi. Nah, yang muncul ini cuma gambar kita punya badan saja.
Nah, jadi nanti yang biru ini nanti berubah jadi hijau. Nah, saya lihat di ini bisa tidak. Jadi ini jelek sekali. Bentar ya Bapak Ibu. Ini saya hapus. Bentar. Kalau mau duplikat, silakan Ctrl C lalu Ctrl V aja Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tidak perlu ini jadi Ctrl C, misalnya contohnya ini. Bisa saya mau duplikat ini nih, Ctrl C, Ctrl V. Jadi akan muncul yang baru nih. Nah ini kan tadi saya hapus nih, tahu sudah di mana. Nah tidak ada nih. Ya contoh saya kita pakai yang ini. Oke, terus putar balik. Nah, balik horizontal. Nah, sudah. Kemudian ini untuk akunnya. Waduh, jaringannya jelek sekali. Bentar ya, Bapak Ibu. Teman-teman semua. Kita stop share dulu. Mungkin saya tidak tahu di sini banyak yang Gen Z atau mana, tapi sebisa mungkin saya yakin teman-teman yang Gen Z ini punya desain yang hebat-hebat nih. Ya, saya aja yang awalnya itu tidak terlalu hobi soal desain. Saya intinya lulus kuliah sudah. Nah, tapi saya melihat bahwa apa namanya desain ini penting. Pekerjaan kantor ini selalu coding. Ini kan butuh yang namanya kita multitasking. Harus belajar coding juga, belajar desain juga. Sangat membantu teman-teman. Atau kita minta untuk dong desain ini karena orang IT kan pikir kamu kan anak IT jadi pasti semuanya kamu tahu. Kan disuruh perbaiki kulkas pun harus dikasih tahu diminta untuk perbaiki kulkas. Tapi ya jadi kita sama-sama belajar sebenarnya di sini. Saya tidak menganggap saya lebih hebat dari teman-teman. Tapi apa namanya kita sama-sama belajar. Nah, contoh, misalnya ini kan akun ini kebetulan akun premium, saya ganti, saya ubah, saya cari template. Misalnya book cover aja deh, supaya langsung satu kali. Sampel buku. Ibu kalau soal desain ini, kalau mungkin dulu kita semakin sulit karena kita harus install aplikasi. Sekarang kita pakai AI pun sudah bisa. AI ini saya pernah masukkan saya perintah ke ChatGPT langsung muncul tuh. Nah ini kan nih. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman ada yang lihat saya tidak muncul ini akan disampaikan apa screennya. Nah ini kan banyak nih. Nah, kalau misalnya yang premium, yang pro ini uh, bisa kita pakai, tidak ada batasan lagi. Nah, kan tadinya logonya ini warna kuning nih, tapi sekarang kita sudah bisa pakai. Nah, misalnya contoh uh, fotonya belum dicoba ya. Saya klik ini. Jadi mungkin teman-teman
buat logo, terus masukkan di latar belakangnya ikut masukkan juga. Nah, itu kan kelihatannya tidak jelas tuh. Dan desain yang jelek. Jadi coba ya, kan yang apa? Contohkan supaya manapun ketika membuat desain harap latar belakang itu dihapus atau ditransparansikan kalau bahasa ini sebenarnya yang terjadi di belakang layar itu ditransparansikan atau dihilangkan background-nya sehingga lihat logonya saja. Contohnya saya unggah logo, saya lihat ada logo yang di sini yang ada background-nya enggak, supaya saya lihat mana foto. Cek. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar, saya unggah dulu supaya saya contohkan. Ini kan cover book nih. Contoh saya cover book untuk Pemkot Kota Kupang. Nah, misalnya kadang Bapak Ibu mungkin lihat ini, saya unggah dulu supaya nah ini logo Kota Kupang. Kebetulan saya pernah desain yang logo apa, bukan desain logonya tapi poster yang ada logo Kota Kupangnya. Nah, ini kan warna biru nih. Sorry. Nah, ini kan warna biru. Sebentar. Nah, ini coba kita masukkan ya. Logo Pemkot. Besar sekali. Sebentar. Saya kecilin dulu. Muncul. Atau bentar ya, ini sudah ada dia punya. Background-nya sudah terhapus. Atau saya pakai ini deh. Nah, ini kan gambarnya saya nih. Nah, misalnya saya tidak ingin yang warna biru-biru ini nih. Saya ingin tubuh saya saja yang ada di dalam cover ini. Ya sudah, ini ada klik. Halo? Maaf, dia pun share screen hilang, Kak. Oh ya, sebentar ya, sebentar. Oke, sebentar. Sorry. Sebentar ya. Oke, sudah muncul. Lihat. Oke. Siap. Fokus nih. Nah, ini kan mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini kan logonya. Saya hanya mau ambil badannya aja. Yang ini biru-biru tulisan di belakang saya tidak ingin. Karena saya hanya ambil badannya karena saya ingin supaya biru ini menyesuaikan dengan putih ini. Ini kawan-kawan tinggal klik aja. Ini kita pakai yang premium nih. Kliknya, terus apa namanya penghapus LB sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada logo apa namanya? Kalau ini kan logo tadi warna kuning itu sudah terhapus, hilang tuh. Karena kita sudah akun premium jadi sudah bisa pakai LB ini aslinya penghapus latar belakang. Klik aja. Nanti Canva akan hapus otomatis. Tapi yang diambil cuma aja yang di belakang ini nanti dihapus. Bentar. Nah, ini. Kita akan menyesuaikan dengan putih yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya contoh saya kadang ada logo, pernah saya dapat logo Undana
Ada, tapi di belakangnya tuh ada warna lain, teman-teman. Kan mixing tuh. Kayak gimana gitu. Artinya kalau logo Undana aja tidak perlu misalnya ini kayak contoh nih logo Pemkot nih. Ya logo yang kuning ini aja sama putih ini. Logo di luar logo di dalam apa? Di luar CP ini ada warna-warna lain. Saya sering temukan khususnya di poster di pemerintah ya, entah mereka buat sembarang suka-suka mereka saja, artinya hasilnya jelek sekali. Pernah lihat juga di mana ya, saya contoh cari di logo supaya lebih jelas. Misalnya buku ini dia mirip-mirip dengan poster. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti poster, biasanya buku juga akan mengikuti. Ini kan shape-shape ini sudah otomatis di Canva nih. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mau cari setengah mati lagi ini di sana. Kalau di Photoshop ini kita harus cari sendiri nih kawan-kawan. Kita harus cari shape-shape ini ada kotak, ada logo kayak seperti daun ini. Ini kita harus cari sendiri di Photoshop. Kalau di Canva itu kan sudah ada, jadi kita tinggal pakai saja. Selera hati. Nah, saya cari logo dulu. Kan mungkin ada yang bisa di ini. Saya satu dengan trik. Ketika cari gambar, kalau ada logo seperti yang apa kotak-kotak ini artinya transparan, kawan-kawan. Artinya transparan, jadi tidak perlu lagi dihilangkan latar belakangnya. Atau belakang itu tidak perlu lagi dihilangkan. Cari yang ini, contoh nih. Kita kan butuh apinya ini saja, tidak perlu yang hitam-hitam di belakang nih. Nah, coba kita download ya. Ya, ini kadang saya temukan banyak desain-desainnya. Entah mungkin mereka sengaja atau tapi ketika lihat posternya sakit gitu. Kurang apa, entah butuh sembarang aja. Kita bisa dalam apa namanya buru-buru ya silahkan ya gitu nggak bisa. Nah misalnya saya unggah file ya yang tadi itu download video file images. Nah contohnya, nah ini kalau saya drag terus masuk di dalam sini, kelihatannya kurang bagus teman-teman karena hitam ini mengganggu. Nah supaya hitam ini jangan mengganggu, kita hapus filenya aja latar belakangnya. Klik lalu klik. Nah ini kan hapus sudah tidak ada. Jadi ketika kawan-kawan mau geser ke sini, yang itu sudah tidak ada lagi. Nah, saya harap teman-teman yang nanti dari sini dapat desain, tolong perhatikan ini tolong. Nah ini kadang bikin saya yang desain saya bikin emosi karena kelihatan sekali orang yang desain ini pemalas. Maaf Pak, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang ya. Halo? Aduh. Halo? Iya Pak. Dengar? Patah Pak. Bisa? Oke. Pak, suaranya agak patah-patah Pak. Oke, Ya. saya Untungnya. ya teman-teman kalau misalnya ada yang bentar ya. Bentar ya. Set.
Bisa dengar suara saya, teman-teman? Halo? Tes, tes. Bisa dengar suara saya? Mungkin kalau ini Iya, Pak. Iya, Pak. chat aja. Oh, bisa. Oke. Iya, Pak. Bisa. Nah, saya kembali ya ke teman saya ke ini. Nah, di sini kan saya sudah ubah. Aduh, sorry. Ini nih. Nah, ini kan logonya. Jadi kadang saya temukan ada desain-desain yang buat ya entah mereka malas atau gimana kurang suka gitu lah. Jadi ini kan sudah dihapus yang hitam-hitam ini nih. Hitam ada degradasi warna hitam abu-abu nih. Kita sudah hapus pakai penghapus LV. Nah, jadi logo yang seperti api ini kita mau taruh di mana saja dia matching. Karena kita kan cuma butuh apinya saja. Hmm. Jadi mau kelihatannya lebih cantik lah dibanding kalau kita pakai backgroundnya kayak aneh gitu. Mau taruh di sini, mau taruh di atas sini, bahkan kita mau jadikan apa namanya shape lagi, silakan copy paste aja, tambahkan ke uh, tempat yang teman-teman suka. Oke. Nah, sebenarnya ada AI yang gratis untuk apa namanya menghapus background itu, namanya bentar ya AI. Jadi kalau misalnya Canva-nya belum yang gratis nih, kalau tidak salah remove. Nah, ini kan bisa pakai apa namanya website ini untuk meremove background. Ini pakai AI yang apa namanya uh, bisa mengubah. Ini tinggal di-upload aja, nanti otomatis dia akan mengubah. Ini gratis kok tidak salah. Tidak ada, entah ada batasan saya lupa. Tapi sepertinya yang sejauh saya pakai aman-aman saja, tidak ada batasan. Nah, ini kan bisa dipakai nih teman-teman. Jadi mau apa namanya kalau background terhapus begini kan keren, mau taruh di mana aja boleh. Kalau backgroundnya ini, contoh saya ini kan kalau backgroundnya warna hitam, tidak ada masalah. Contoh ini saya ganti jadi warna hitam. Ini. Warna hitam. Terus saya unggah gambar yang tadi, dia fine-fine aja, karena gambarnya sama. Sorry. Oke. Nah, ini kalau gambarnya cocok, eh, biasanya kalau cocok misalnya ini di warna hitam, dia akan matching. Tapi kalau gambarnya beda, dia tidak akan matching. Jadi hati-hati untuk background ini, teman-teman tolong perhatikan. Nah, berikut saya mau teman-teman saya ada satu website namanya kan kita butuh kadang di dalam desain itu kita butuh namanya gambar-gambar atau misalnya kemarin yang logo apa namanya poster yang saya bagikan itu kan poster yang bukan yang saya bagikan poster yang ini apa tentang apa sebagai promosi untuk desain itu kan ada yang namanya eh, apa namanya bentar, desain itu kan pasti kita butuh gambar-gambar untuk temanis. Nah,
Ada satu namanya aplikasi website namanya Unsplash. Nah, kadang kita kalau download dari internet, dari Google, biasanya itu pakai hak cipta. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya hak ciptanya tidak ada, hak cipta di Google itu kan biasanya di foto-foto itu kan ada. Takutnya kita pakai salah-salah lagi kan kita bisa dituntut tuh. Nah, saya bagikan teman-teman gambar yang bebas hak cipta dan bisa di-download, dipakai untuk komersil kalau tidak salah. Nah, ini namanya unsplash.com. Jadi teman-teman bisa pakai untuk mendownload gambar-gambar yang keren sih menurut saya dan ini high definition. Gambar-gambarnya bisa pakai untuk menurut manis lah. Tinggal dicari aja misalnya saya ingin cari tentang bahasa Inggris apa sawah, rice field. Sawah. Ini kan gambar kopi. Kalau kita mau cari yang gambar ini kan rice field nih. Nah, kalau lebih bagus tuh login kan login supaya dapat di sini login dan punya akun sebenarnya. Nah, di sini kan ada gambar-gambar rice field ini. Nah, di sini kan kan bisa pilih orientation-nya itu apa mau landscape atau portrait. Terus newest atau terbaru atau ini lisensinya all. All ini bisa setahu saya ini ya pilih yang free supaya kalau tidak salah jangan ada copyright begitu. Jadi kita bisa download aja. Terserah mau pakai untuk apa. Nah, ini kan pilih lisensi yang free. Entah. Ini jelek sekali. Oh, sorry. Nah, ini kan sudah berubah jadi free nih. Nah, ini kan bisa di-download. Klik aja di sini. Ini ada logo downloadnya nih. Nah, langsung kita download. Hati-hati ketika download filenya ini besar. Sekitar rata-rata itu 1 mega, 1 megabyte. Jadi hati-hati teman-teman download dari aplikasi Unsplash. Ini akan filenya, fotonya tuh high definition. Jadi pasti akan filenya besar. Nah, jadi di sini kita kembali ke book cover. Nah, ini kan di sini nih cover booknya ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang akun berbayar atau premium. Ya, kalau ada kesempatan ya silakan berlangganan saja yang 1 tahun. Nah, ini kan bisa diklik. Kita bisa lihat elemennya. Saya buka cover book dengan akun premium ini. Nah, di sini kan elemen tadi kan ada pro, terus ada logo kuningnya itu kan tidak bisa diakses karena ada copyright. Bisa diakses tapi tidak bisa dipakai. Nah, ini kan kalau sudah pro begini kan sudah tidak ada lisensinya yang ada logo putih apa namanya? Abu-abu nih. Jadi kita bisa pakai untuk cover book misalnya. Nah, ini biasanya pernah saya buat cover book untuk teman saya, ya untuk seorang teman saya di komunitas Qualentity untuk membuat cover book dan saya ambil dari Canva aja. Saya tambah memang ada beberapa sedikit gambar yang saya pakai Photoshop karena waktu itu akun saya itu akun yang gratis. Jadi ya mau tidak mau pakai Photoshop untuk beberapa hal-hal tertentu saja, tidak semua. Jadi saya gunakan kombinasi Photoshop dengan Canva. Nah, jadi kalau elemen ini cover book, saya rasa teman-teman bisa lebih apa ya? Maksudnya sudah paham lah kalau saya tidak jelaskan banyak lagi karena fitur-fitur dengan ini hampir-hampir sama. Sini ada elemen, hanya bedanya yang tadinya kita harus berhati-hati karena lihat yang ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Kalau dengan akun berbayar ini bisa pakai untuk semua.
Pakai semua fitur di dalam. Nah, ini kayak grafis. Nah, ini kan grafisnya kita bisa pakai nih. Nah, kelihatannya kayak ya logo-logo 17 Agustus begitu kan, kayak logo-logo gak jelas gitu. Tapi ini penting kawan-kawan, mempercantik. Hmm. Ini kalau pakai Photoshop kan lama sekali baru buat seperti ini. Hmm. Nah, itu biasanya saya harus download lagi dari Freepik namanya. Freepik. Itu untuk elemen-elemen untuk diimport ke Photoshop, dan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Belum download, belum ekstrak lagi. Nah, ini kalau kita pakai grafis yang sudah premium kan lebih bagus. Hmm. Dia sudah langsung hilangkan background di kawan-kawan, jadi tidak perlu lagi kawan-kawan hilangkan backgroundnya sendiri. Ini kelihatannya seperti tidak apa ya, hanya untuk pemanis saja, tapi kan penting. Mungkin udah pernah lihat di logo-logo 17 Agustus tahun 2000 berapa ya, itu kan banyak shape tuh, nggak jelas aturnya, taruh begitu-begitu, tapi ada simbol maknanya di dalam, dan itu kelihatan. Kalau kami yang, saya nggak tahu teman-teman punya selera seperti apa, tapi menurut saya keren gitu, yang desainnya. Karena kelihatannya tidak tidak ada arti apa-apanya, tapi keren aja gitu. Karena ada shape-shape yang kalau lihat sekilas tidak ada arti apa-apa, tapi punya makna yang dalam. Ini kalau kita kuliah desain bisa berapa SKS nih. Karena kalau mau bahas dia punya maknanya kan ribet juga. Nah, di sini ada rancangan, terserah teman-teman mau pakai ini di sini. Biasanya kan teman-teman bisa lihat ada cover-cover buku, ada gambar handphone di situ. Nah, ini kan rancangan kan teman-teman bisa cari di sini, cari elemen, gambar-gambar foto smartphone, atau tidak puas. Contoh, ini kan ada tag awan, garis, bunga, tabel, bintang. Semua jenis bintang yang ada di Canva akan muncul sih. Mau bintang yang kita tidak pernah lihat, yang mungkin ada juga. Gitu. Nah, ini Nah, ini contoh saya kayak bintang di semua bintang akan muncul di sini. Mau grafis, foto, bingkai pun ada bintangnya ya langsung. Hmm. Bahkan audio ada yang ada tema bintang langsung muncul. Video, nah, video oke, ini ya, ya bintang. Nah, mau bintang juga ada macam-macam bintang, macam-macam bintang, bintang merah, bentuk bintang, bintang pink, silakan pakai semua resource yang ada di Canva. Dan yang makanya pertama saya sampaikan bahwa harus punya ide yang bagus dan kreativitas, ide atau ya seni-senilah, bagaimana teman-teman punya seni atau mendesain itu bagaimana. Saya juga kurang mengerti yang namanya seni, tapi ketika ide teman-teman punya ada, maksudnya ada, silahkan dikembangkan sesuai dengan tema, terus dengan didukung ya dengan laptop, dengan internet. Sebenarnya dari smartphone bisa pakai ini, Canva ini, tapi saya tidak sarankan kalau apa namanya, karena layar HP ini kan kecil nih. Nah, terus bisa pakai juga untuk premiumnya di HP, tapi kan kecil, jadi pasti butuh effort yang dalam, effort yang lebih untuk desain. Nah, bagusnya itu pakai laptop ataukah pakai tab. Tapi kalau memang teman-teman merasa butuh penting ya pakai HP ya silakan. Karena adik saya juga biasa pakai HP untuk desain, pakai Canva. Dan ya itu keren-keren sih. Saya sampai bilang, wah kamu, saya yang kuliah komputer saja kalah dengan dia yang desainnya. Karena dia punya idenya bagus, idenya sudah mantap, tambah lagi dengan tools atau device-nya sudah ini. Padahal dia pakai HP loh, dia bukan pakai laptop atau tab, tapi idenya sudah dapat. Nah, terus saya tunjukkan tadi contoh-contoh project yang saya gunakan untuk uh, Canva, misalnya. Uh, Canva ini yang saya video, ini kan tadi book cover sama poster nih. Saya tunjukkan untuk yang uh,
apa namanya, video yang saya buatkan dengan Canva. Nah, saya buka YouTube Koala Envetedo. YouTube. Sambil saya lihat project yang waktu itu saya buat dengan Canva. Waktu itu saya buat videonya dengan Canva yang versi gratis. Saya belum pakai yang berbayar, tapi sudah cukup, bisa dibilang baik lah. Nah, saya lihat yang projectnya sebentar ya. Ini saya buat video dengan Canva tanpa berhubungan dengan Photoshop atau aplikasi lainnya. Biasanya kan orang pakai Adobe Mohon maaf, Premiere Pak. tuh, Suaranya desain kurang jelas. video apa segala macam itu. Tapi Adobe Premiere itu kan butuh Kandas-kandas spesifikasi yang laptop yang cukup tinggi, harus berapa giga RAM-nya, Intel Core 5 minimal kalau tidak salah. jaringan Nah, kayak. terus proses rendering juga lama tuh. Nah, kalau Canva, kita rendernya itu nanti di Canva-nya, jadi mereka akan buat cepat karena kita pakai mesinnya Canva, bukan pakai mesinnya laptop kita. Laptop kita ini cuma untuk sekedar menampilkan desainnya saja, terus apa yang kita mau gunakan, gitu. Bentar ya, saya buka YouTube dulu. Jaringan di sini jelek juga ternyata. Sorry ya kawan-kawan, tidak sesuai ekspektasi. Aduh. Kalau ini mungkin bisa ya, apa ya, kalau offline mungkin lebih bagus sih untuk presentasi soal desain ini karena bisa langsung tanya-tanya. Oh ini, baik. Ini. Akses. Oke, sambil ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan soal desain. Saya rasa ini sudah dari jam 6 ya. Oh, waktu Indonesia Barat. Berarti di sana sudah jam 9, sudah setengah 10 nih. Ya, oke, saya sekarang di Jakarta, jadi sudah jam 8, setengah 9. Berarti di sana sudah setengah 10. Oke. Mungkin, eh, nah, kalau audio, teman-teman, kan video itu kan audionya ada. Nah, audio yang gratis itu, kalau tidak salah di mana ya, saya lupa audio. Bentar ya. Kan pasti dalam video itu kan pasti ada audio background tuh. Nah, teman-teman kan pasti butuh audio yang mana ya, saya lupa tempatnya. Audio di background. Lupa saya. Kemarin ini di mana ya? Cari aja internet kalau memang ini eh, untuk background musik. Biasanya ada tuh free-free. Nah, kalau dengan Canva sih bisa untuk teman-teman desain. Yo, sekarang jelas sekali.
Nah, ini yang saya pernah desain. Ini poster-poster ini kebanyakan saya yang desain juga kan. Ini poster ini, Koala Talks ini kalau ada beberapa teman-teman saya yang lain desain, tapi ada beberapa di sini yang saya desain seperti ini, dan ini. Dan itu semua saya ambil hampir semuanya saya ambil dari Canva. Tapi kalau saya lagi rajin ya, saya pakai Photoshop. Kalau saya lagi malas ya gitu, pakai Canva saja. Nah, saya tunjukkan yang desain pakai Canva. Nah ini profil. Ya, kalau ini video lengkapnya sekitar 4 menit. Kalau ini eh, profil yang video shortnya. Coba ya. Ini saya pakai Canva nih untuk buat videonya. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar lagi tentang ini, bagaimana membuat video di Canva itu seperti apa. Nah, saya cari. Oke, mudah sekali. Ya, silakan nanti teman-teman. Kalau saya sarankan sih beli akun premium aja kalau memang mau jadi ini. Tapi kalau mau free itu juga masih aman sih. Tapi kalau ini coba yang free, eksplorasi sendiri apa namanya desainnya, lalu apa? Nah ini eh ini buat bete aja. Nah, nah, ini untuk video koala. Teman-teman bisa lihat bahwa hampir sebagian besar yang ada di sini saya pakai Canva untuk elemen-elemen. Hmm, Jadi apa namanya animasinya, ini video orang-orang bergerak ini saya pakai Canva semua nih. Hmm. Teman-teman mungkin ada yang guru di sini mau ajar dengan video-video, silakan pakai ini. Hanya kayak video-video penjelasan itu saya dibantu oleh teman saya untuk buat semacam storytelling gitu. Jadi mungkin teman-teman buat narasinya dulu, narasi untuk video. Video ini menjelaskan ini, terus apa namanya baru digabungkan untuk ini. Saya nanti buka proyeknya supaya teman-teman bisa lihat saya gunakannya seperti apa. Tapi saya lihat contoh dulu untuk videonya. Ini grafiknya ambil dari Canva nih. Nah, kalau ini baru ambil saya dari luar, enggak dari luar. Karena ini kan logo orang. Nah, ini baru saya unggah dari luar dan saya masukkan ke sini. Nah, ini logo ini nih. Nah, ini juga kan saya pakai nih. Ambil dari Canva semua ini, logo ini. Nah, ini logo-logo ini kan juga ambil dari Canva. Oke, saya lihat ke studio projectnya yang
Canva-nya yang videonya itu sebentar. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat, meskipun jaringan jelek begini pun, saya masih bisa desain, ya desain dengan apa namanya, eh, dengan maksudnya masih bisa lancar lah. Hmm, dibanding eh, kalau pakai Photoshop itu, wah berat sekali. Kalau laptopnya memang keunggulannya tidak pakai jaringan internet, harus internetnya stabil atau tidak masalah. Nah, tapi kalau apa namanya seperti Canva, internet lelet juga kadang masih bisa dipakai gitu. Sebentar. Ini, sebentar ya teman-teman, saya stop scan dulu. Sebentar. Saya mohon maaf ya, mungkin jaringannya kurang bagus dari kurang ini, tapi semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Karena saya belajar Canva pun tidak diajarin orang, belajar sendiri. Sebentar. Ya, saya izin teman-teman, tolong isi absennya supaya nanti saya eh, buatkan sertifikatnya. Jadi tolong isi absennya. Saya sudah kirim ke chat room. Tolong diisi supaya nanti kami sediakannya itu sertifikat elektronik. Jadi kami akan terbitkan sertifikatnya itu berdasarkan eh, nama-nama yang ikut di sini, yang absen. Ntar saya lihat videonya. Video. Nah, sambil mengisi absennya, mohon teman-teman supaya mengisi absen supaya nanti kami gunakan untuk penerbitan apa namanya penerbitan sertifikat. Sebentar, ini tutup aja.
Mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di chat, chat grup, chat Zoom. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, karena eh, bisa sambil apa. Oke, sebentar. Coba lihat jaringannya. Baik, ada pertanyaan dari Vinci Lado. Canva yang simple untuk pemula bagaimana? Maksudnya gimana, Kak? Canva cara membuat Canva yang simple. Ini kurang ngerti. Mungkin Kak bisa open mic aja. Ini linknya ada. Bentar ya. Nah, itu absennya ada tuh. Oh, PowerPoint. Oke. Kalau mau buat PowerPoint, bisa. Tinggal dicari aja, Kak, template-nya di yang tadi pencarian itu. Hmm. Jadi ya, teman-teman mau eh, tadi yang PowerPoint tadi itu saya juga buat dengan Canva. Jadi cari aja di pencarian. Misalnya pencariannya ini saya tunjukkan ya supaya bentar, saya tunjukkan. Ya nanti lain kali. Saya tadi saya jelaskan yang sebentar ya. Oke, cara membuat PowerPoint dengan Canva. Bentar. Nah, saya share screen dulu. Belum nih. Di chat. Ada. Oh, apa yang tidak bisa digunakan, Pak Ibu? Oh, sorry, Ibu Maria Celestina. Maksudnya yang bertanya, item apa yang Ibu maksudnya?
supaya saya bisa bantu gitu, karena item ini apa yang ibu maksud. Karena saya tahu saya kalau sudah pakai premium itu hampir semuanya sudah semuanya kita pakai. Mungkin ibu bisa jelaskan lagi sebelum ke ibu, saya jelaskan dulu yang PowerPoint tadi. Nah, saya share dulu. Apa? Nah, untuk podcast siapa tadi namanya? Jangan dengan yang lain tolong. Apa? Smart mic. Tadi untuk membuat simpel untuk PowerPoint begitu Kak. Oke. Ini ada seminya Kak Iya, iya. Linci Lado. Karena misalnya nih, Iya. buatkan saya, misalnya saya ingin membuat PowerPoint untuk pelatihan manajemen karya. PowerPoint Iya. untuk manajemen. Sebisa mungkin keyword atau yang kakak cari ini harus spesifik. Nah, misalnya nih PowerPoint untuk pelatihan manajemen. Nah, cari aja, nanti akan muncul tuh. Karena Canva ini setahu saya ini sudah pakai AI. Nah, ini kan di project ini, hapus dulu, sabar ya. Hapus filternya nih. Kalau setahu saya itu Canva itu sudah menggunakan AI, jadi dia langsung mengetahui. Nah ini, nah sudah nih Kak. Ini kan PowerPoint nih. Iya. Kepemimpinan manajemen. Sudah, kalau kakak sudah dapatnya, dapat apa? Sorry, kok jadi belepotan. Maksudnya kalau sudah dapat template yang kakak inginkan, misalnya saya butuh ini nih, sudah klik aja template-nya. Nah, sudah. Bentar. Jaringan sini cukup jelek. Nah, pilih sesuaikan template aja, Mas. Kak. Iya, iya. Sudah, sesuaikan template aja. Jadi kakak cari template-nya sesuai dengan kakak maunya kakak. Terus kemudian tapi pencarian itu harus bisa spesifik kakak. Jadi untuk kakak Linci Lando, sorry, maaf, Linci Lando ini kakak cari dulu template-nya. Misalnya dapat ini, kan kakak tidak perlu lagi nih, ini materinya kan sudah ada nih. Nah, kakak cuma ubah aja yang penting-penting. Gitu. Gambarnya kan sudah ada nih, ini mempermudah kita. Ya, ini kan ya mungkin kakak mesti modifikasi karena siapa tahu ada teman lain yang membuka Canva dan menolak template yang sama. Nah, itu akan jadi masalah. Jadi sebisa mungkin kakak ubah lagi. Modifikasi, makanya saya bilang tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau tidak modifikasi ya susah. Oke, Pak Jim bertanya tadi. Oke, kalau bisa keluar silakan Bu, Ibu Marlene Bani. Kalau memang ada keperluan, nggak apa-apa. Ini juga materinya sudah hampir sudah mau selesai. Oke. Sebentar, yang projectnya itu, nah ini yang saya sudah buat nih waktu video profil koala yang tadi nonton di YouTube tuh. Ini pakai Canva teman-teman. Dan akun gratis, bukan akun premium. Saya
tunjukkan kanvasnya saja. Setelah itu Chat. sudah, nanti mungkin ada yang mau bertanya ataukah sudah kita cukupkan. Nanti karena ini juga sudah mau jam 10 berarti di Indonesia Tengah. Iya, Pak. Oke, Pak Yoksan silakan. Mau keluar silakan. Oke. Nah, ini video yang tadi saya tunjukkan di YouTube itu, ini saya desainnya pakai Canva. Nah, ini seperti PowerPoint, slide-slide yang saya buatkan jadi video. Ini kan animasi nih. Animasi, terus Iya. yang ada, nah di sini ada logo, apa namanya, ada garis biru dengan, apa namanya, ungu dengan biru ini. Putih. Ini adalah audionya. Audionya ini bisa Cara kawan-kawan cari di mana lah. Audionya tuh ada dua. Nanti kalau kawan-kawan lihat nonton video YouTube-nya Profil Koala itu, audionya itu ada audio lagu saja sama audio narasi. Audio narasi itu seperti kita membaca berita. Nah, jadi sambil slide-nya jalan, tapi ada audio yang mengiringi. Nah, jadi ini kan cuma hanya slide-slide yang saya buat bergerak. Jadi seperti video gitu. Tapi sebenarnya eh, apa namanya, kalau video yang kita pahami mungkin eh, adalah video yang harus direkam dari HP. Tidak juga. Ini kan cuma video untuk perkenalan. Bentar. Nah, ini kan apa namanya, saya tunjukkan sebentar saja untuk apa namanya. Nah, ini kan jangan jelas sekali. Oke, nanti kalau video ini saya tunjukkan proyeknya saja. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba, silahkan cari saja di template-nya, teman-teman. Template ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sebenarnya. Mau apa namanya, cari apa saja. Misalnya video motivasi. Nah, ini dicari aja. Ada yang cocok untuk YouTube, Instagram. Nah, nanti tulis saja secara spesifik. Ini kan motivasi ini umum. Teman-teman mau cari yang spesifik, silakan. Hmm. Oke. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini slide-slide ini ada banyak nih. Bisa apa namanya, pakai untuk apa gitu. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi Canva ini sudah seperti AI. AI ini sudah ditenagai dengan AI. Jadi AI ini bisa cari untuk eh, membantu kita dalam desain. Nah, desain ini tidak harus. Nah, ini kan video-videonya sudah muncul. Teman-teman klik aja. Ini kebetulan saya pakai akun gratis nih. Jadi ada logo kuningnya. Ini video-video pendek short nih. Teman-teman mungkin bisa pakai untuk ya sekedar video-video motivasi begitu. Ini sudah ada tulisannya. Itu nanti kan klik aja langsung pilih sesuaikan tadi. Nanti akan dia ke Canvas itu untuk mengedit. Misalnya tulisan-tulisan ini silahkan gunakan saja. Bahkan ada yang
eh, untuk komputer, ada yang hanya untuk handphone. Silakan. Terus nanti ini kan yang sudah saya buat-buat nih. Nah, video ulang tahun untuk bapak saya buatkan. Nah, mungkin teman-teman mau buatkan video untuk orang ulang tahun untuk orang tua, silakan buatkan saja. Nah, oke, mungkin itu saja. Saya rasa sudah hampir jam 10 ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja. Kayaknya sudah mengantuk ya. Sudah di sini sudah hampir jam 9 soal. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, Ibu Francisca silakan. Kok tidak jadi? Oh, nggak jadi ya seperti apa, Bu? Bentar ya, saya cek dulu. Ini linknya, Ibu. Siapa tahu Ibu siapa nih? Ibu Maria Clarita Seran Bandung. Bisa tuh, Ibu. Silakan aja di itu. Saya bisa dari sini kok. Mungkin dicoba lagi. Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau mau langsung. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Silakan isi absennya supaya kami bisa buat eh, sertifikatnya. Karena kalau tidak ada absen, kami tidak absen meskipun sudah ada apa, tapi tidak absen kami eh, tidak apa namanya tidak buat sertifikat. Oke, tidak ada pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman yang bisa buat apa namanya, nyalakan eh, videonya, kameranya. Saya mau foto dulu, foto bersama. Mohon dinyalakan kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Supaya kita foto bersama dulu. Oh, baik Bu. Oh, oke. Nanti Ibu Maria Clarita Seran, nanti Ibu bisa, itu situ kan ada formnya tuh, Bu. Tolong ada nomor HP-nya, tolong Ibu WA saja nomor HP itu. Nah, supaya nanti di WA nanti ya ditanggapi oleh PIC kami supaya nama Ibu tetap dapat sertifikatnya kalau memang tidak bisa sama sekali. Oke, baik saya izin screenshot teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang satu dan dua hal karena jaringannya kurang bagus juga. Oke, itu saja. Semoga sukses selalu untuk teman-teman. Terima kasih. Silakan boleh keluar. Oke, untuk sertifikatnya Bapak nanti cek aja di eh, mana ya sebentar. Nanti gimana ya? Hmm, nanti Bapak cek aja di linknya itu. eh, Linknya itu nanti, bentar ya. Linknya nanti saya apa namanya masukkan di dalam form pendaftaran untuk Bapak, untuk Ibu Lensilado masukkan di form pendaftaran. Nanti Ibu klik aja linknya. Di dalam itu nanti ada Google Drive. Nanti Ibu klik aja nanti masuk di dalam Google Drive itu dan download.
untuk sertifikat. Itu aja. Nanti saya update lagi untuk form pendaftarannya itu. Dan di dalam form pendaftarannya itu ada link untuk ke Google Drive dan Ibu boleh download sertifikatnya dari situ. Ya, siap Ibu Helena Maria. Terima kasih. Oke.